Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan baca chart untuk beberapa ALT coin yang di request di video terakhir kemarin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share teman-teman kalian juga ya. Nah, ini aku akan bacakan beberapa ALT coin dan Bitcoin ini ya di akhir pekan ini ya. Di awal bulan 3 ini, bulan Maret. Ya udah, kita langsung ke advance chartnya dulu untuk Bitcoin. Kita buka TF 1 jam langsung ya, seperti biasa. Indikatornya seperti yang aku pakai ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan ini Bitcoin ya, Bitcoin bisa naik ya. Untuk 1 jam ke depan minimal naiknya ke sini ke 358-an, karena ini bisa aku lihat ini di Stochastic RSI nya nih. Ntar aku lingkarin dulu. Di Stochastic RSI nya ini nih udah ngarah ke atas, garis birunya juga udah kenceng untuk ke atas, dan MACD nya ini nih. Nah, MACD nya juga udah mau nyilang ya, tinggal nunggu dorongan ini pasti naik. Minimal naiknya ke sini, ntar aku hapus dulu ininya. Minimal naik ke 357, lalu kalau nabrak parabolic SAR di 358 dia bisa ke sini nih, ke 360. Mungkin mentok-mentok di sini nih. Nih di 364. Itu untuk TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Di TF 2 jamnya juga akan naik ya si Bitcoin ini. Minimal naik ke 357, lalu ke 360. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 362 bisa ke 365 atau 366 ya. Itu untuk TF 2 jamnya. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan ini tadinya mau turun ya. Ini juga Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Nih, lagi ngarah ke bawah. Ini nunggu support dari TF 1-2 jam ya. Kalau dia nggak kuat naik, dia akan turun. Dan MACD nya juga akan mau turun nih. Berarti dia cuma mau naik 1-2 jam doang, udah tuh turun. Nah, mungkin kemungkinan dia naik ya di TF 1-2 jam tadi paling tingginya sama yang kayak tadi di sini di 365. Minimal naik di 359-an ya. Itu untuk TF 4 jam. Kalau mau turunnya nanti ke sini minimal nih di 354 langsung nabrak parabolic SAR. Lalu mungkin paling dalamnya di sini di 334 untuk minggu ini ya. Itu untuk TF 4 jam. Kita cek untuk TF 1D nya. Di 1D juga lagi koreksi ya. Nah, ini moving average nya ini nih di dalam candle ada garis merah sama biru itu mau ngajak koreksi ya. Paling naik juga untuk TF 1-2 jam tadi seperti yang aku bilang tadi ya, ke sini ke 365. Kalau dia supportnya bagus, dia bisa nabrak parabolic SAR di 379, bisa ke sini nih paling tinggi di 388 atau 390 ya. Itu untuk hari Jumat inilah terakhir. Nah, untuk Sabtu dan Minggu sampai Senin koreksi. Karena dari TF 1 cuma 1-2 jam doang yang naik. Kita cek untuk TF 3D nya. Di 3D nya ini ya mau koreksi ya. Karena si Stochastic RSI nya ini si MACD nya mau ke bawah. Tapi Stochastic RSI nya ini ada bengkokan mau ke atas. Berarti dia naik dulu. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini di 386, dia bisa tinggi naiknya, minimal ke 400 juta. Tapi kalau dia nggak sanggup cuma naiknya di sini di 370, dia turunnya ke sini di 337, 302, 250 paling dalam ya. Mudah-mudahan nggak nyampe ke 200 jutaan ya. Kita cek untuk TF 1W nya. Di 1W juga Stochastic RSI nya ini udah di atas.
Tapi ini agak lama kalau TF1W ini, mungkin bisa 2 minggu sampai sebulan ya. Nih, stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD ini juga belum ada bengkokan untuk ke bawah ya. Kalau dia nggak dapat support dari TF tadi, ini bisa turun. Karena ini mau ini sama, ini candlenya ini kayak gini nih, sama yang kayak ini. Sama yang belakangnya itu. Paling dia naik dulu ini, karena TF1 2 jam dia akan naik ya. Bisa di 400 atau di 412, tapi ketinggian kalau di 412 mungkin di sini cuma naiknya 388 sampai 400 ya. Nah, udah itu langsung koreksi, minimal koreksinya ke sini ke 334. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 300 bisa ke sini. Paling dalam di 260-an. Itu untuk TF1W ya. Kita cek untuk TF2W. Di 2W juga stochastic RSI-nya ya, tinggal nunggu aja mau ada lengkungan ke bawah. Untuk TF2W-nya, MACD-nya tapi masih kuat. Ini mungkin di akhir bulan 3 ini bisa naik. Karena apa? Karena moving average ini nih udah nempel. Di akhir mungkin di tanggal 20-an atau tanggal 19-an. Tanggal 15 lah paling cepat. Minimal dia naik nanti ke sini di 422 atau 400, masih di 409 ya. Lalu bisa ke sini 471. Mungkin paling tingginya di 500-an ya. Tapi aku nggak mau target gede, nanti kalian berharap, dan itu pun nggak langsung sekaligus ya. Nah, di bulan 4 ini bisa naik. Di bulan 4 karena MACD-nya lihat sendiri ya. MACD-nya udah kayak gini, udah bagus. Mudah-mudahan ini udah harga di support ya. Ini stochastic RSI-nya juga udah ngarah ke atas. Ini di bulan 4 atau di awal bulan 4 atau pertengahan bulan 4 dia bisa naik lagi. Minimal naik ke 484. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR di 604 dia bisa ke sini. Ntar aku geser dulu ini. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 604 bisa ke sini ke 700-an ya. Itu pokoknya paling lama di bulan 5 akhir atau awal, atau enggak di bulan 6-an. Ini bisa naik ke 600-an ya. Dan itu enggak sekaligus, dan itu bertahap ya. Itu untuk BTC. Kita next coin ya. Next coin kemarin ada yang komen minta koin ADA ya, Cardano. Kita cek dulu. Nah, ini koin ADA, kita cek ya. Dan di hari Sabtu sama Minggu sama Senin itu akan koreksi ya. Kalau nggak mulai dari maghrib, Jumat, malam Sabtu lah, malam Sabtu sekitar jam 12 atau jam 10-an itu udah mulai koreksi ya. Mungkin bisa maghrib, bisa jadi itu. Nah, kita buka advance chartnya dulu sih ada ya, untuk TF 1 jamnya dulu. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku akan bacain chatnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga ya, biar dapat notifikasi kalau update video yang baru ya. Untuk indikatornya seperti biasa ya, stochastic RSI. Nah, ini 1 jam ke depan si ADA ini akan naik ya. Nah, ini stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD juga udah ada bengkokan ke atas ya. Minimal naik dia ke sini nih ke 5.550 ya, langsung nabrak parabolik SAR lalu bisa ke sini
ke 5.700, paling tinggi di sini 5.454 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, stochastic RSI nya lihat sendiri ada bengkokan ke atas. MACD belum ada bengkokan ke atas ya, MACD ini. Tapi kalau dapat support dari TF 1 jam ya bisa, biasanya kalau stochastic RSI ngajak naik, MACD biasanya mengikutin ya. Nah, ini minimal naiknya ke sini ke 5.381. Kalau nabrak parabolik start di 5459 bisa ke sini besok pagi 5532 ya. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah, untuk 4 jam ke depan ya, stochastic RSI nya belum ada bengkokan ke atas. MACD juga baru merah ketiga ya, ini baru merah ketiga, berarti masih bisa koreksi ya kalau nggak dapat support dari TF 1-2 jam tadi ya. Minimal naiknya ke sini ke 5.390, lalu bisa ke sini langsung nabrak parabolik SAR ya di 5.465. Maksimal naik di sini 5.636. Minimal koreksinya ke sini 5260. Nah, untuk support selanjutnya nggak bisa dilihat ya, kita cek untuk TF 1D nya langsung untuk ADA. Nah, di ADA ini ya boleh dicek sendiri stochastic RSI nya kayak gini. Kalau nggak dapat support dari TF 124 jam tadi bisa koreksi, karena MACD nya juga udah merah pertama ya, berarti dia naik nggak akan tinggi ini. Nah, jadi paling naiknya di sini cuma nih si ADA ini. Nih di 5.700 atau 691. Kalau koreksinya minimal ke sini ke 5.100, lalu ke 4.500, maksimal di 3.500 atau 3.400 ya. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W nya. Untuk TF 1W nya pun akan koreksi ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Nih, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD nya pun pasti mengikutin. Ini MACD ini pasti mengikutin, dia akan koreksi karena ini juga udah deket banget sama parabolik SAR-nya di 5.089 ya. Nih, di 4.800 paling dalam dia. Kalau udah nabrak parabolik SAR bisa ke 3.400 atau 3.600-an ya. Itu untuk TF 1W. Kita cek untuk TF 2W nya untuk Cardano. Nah, si Cardano ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah untuk TF 2W, berarti ngajak koreksi. Walaupun MACD nya ini masih gagah, belum ada bengkokan, biasanya mengikutin. Moving average ini sebenarnya udah bagus, tapi stochastic RSI nya harus ngajak koreksi dulu, minimal turun di sini. Ini kalau mau buybacknya sih ada ya di 4.400 sampai 3.600-an. Itu untuk buyback ada ya. Kita cek untuk TF 1M nya ada. Di 1M nya udah bagus ya. Ini mungkin di bulan 4 akhir atau bulan 5 akhir ya. Ini bisa naik, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas ya. Untuk support dan resistnya mohon maaf nggak bisa ditunjukin karena candlenya terlalu kecil ya, bisa dicek sendiri. Aku nggak berani berspekulasi. Kita next coin ya, Atom. Koin Atom juga ada yang request di video kemarin ya. Nah, ini Atom, kita cek. Dan untuk teman-teman jangan lupa kalau mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal future sama Indodax, linknya ada di deskripsi. Dan aku akan ngadain giveaway ya, giveaway USDT sebesar 1 juta ya untuk 5 orang pemenang, masing-masing 200.000. Dan syaratnya harus subscribe channel ini dan follow Telegram aku ya. Kita langsung buka advance chartnya dulu untuk Atom 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average,
parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini si atom ini 1 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ada arah ke atas, lagi ngarah ke atas tapi udah ada bengkokan mau ke bawah ya. Nah MACD nya juga baru mau naik, berarti ini bisa naik dulu ya, naik dulu ke sini minimal. Nih naiknya langsung nabrak parabolik SAR. Nah ini di sini di 191.870, lalu kalau dinabrak parabolik SAR bisa ke sini ke 196, maksimal di 198 ya, itu untuk atom. Lalu kita buka untuk TF 2 jam ke depan. Untuk 2 jam ke depan pun stochastic RSI nya udah bagus banget ya, udah ngarah ke atas, belum ada bengkokan ke bawah. MACD nya pun bagus, ini mau naik, fix mau naik ya, minimal naik ke sini 192. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR di 195 subuh ini, dia bisa ke sini nih di 199 sampai 200 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan ini ya, dari stochastic RSI nya ngajak naik dulu. Tadinya MACD nya ini mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI ngarah ke atas, berarti ini akan naik dulu, minimal naik ya ke sini bisa di TF 4 jam ke depan 192 ya. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR di 196 bisa ke sini, bisa 199 sampai 200, maksimal bisa di sini di 210 258 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D nya untuk atom ya. Di TF 1D nya juga udah bagus banget ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas. Nah jadi kalau mau buyback atom ini di sini nih. Ini dari harga 172 sampai 186 ya untuk buybacknya ada atom. Nah ini naiknya minimal di TF 1D ini ya 196, lalu ke 200, lalu ke 206, maksimal kalau dia nabrak di parabolik SAR di 220 bisa ke sini maksimalnya 233 ya. Mudah-mudahan nyampe, dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF 3D nya. Di TF 3D ini stochastic RSI nya ya lagi koreksi tapi ada mau bengkokan ke atas. Mudah-mudahan dapat support dari TF sebelumnya ya, bisa naik. Karena di MACD nya ini, nah di MACD nya ini masih merah kedua ya, masih bisa koreksi ya, minimal dikoreksi seperti yang aku bilang tadi ya, di 172 di 183 185 sampai ke sini nih 162an 167, dan bisa lebih dalam lagi sih, maksimal bisa di 132. Mudah-mudahan nggak nyampe ke situ ya. Di TF 1W ya, di TF 1W stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri masih kuat untuk ke bawah, berarti bisa masih koreksi, cuma naik juga bentar di TF 12 sampai 1D kalau nggak salah tadi ya. Udah itu jual, jangan di hold ini ya koin atom. Dan MACD nya biasanya mengikuti stochastic RSI mau koreksi ya, ini juga mau koreksi, dan candlenya juga udah kelihatan mau koreksi ya, minimal dia koreksi ke sini nih, langsung nabrak parabolik SAR di 174, lalu ke 156 di 127. Ini untuk bulan depan akan koreksi dia ini ya, di bulan inilah. Di TF 2W nya kita cek, di TF 2W juga stochastic RSI nya lagi ngarah ke bawah, walaupun MACD nya lagi hijau ya, lagi naik. Biasanya MACD mengikuti stochastic RSI. Contohnya ini tadi dia naik, minimal turun dia ke sini nih. Jadi kalau mau buyback nanti di awal bulan 4, minimal buyback di 159 131. Kalau dinabrak parabolik SAR dia bisa di 100 ya, bisa dalam banget ini ya. Mudah-mudahan nggak nyampe di situ ya, mudah-mudahan cuma nyampe di sini 141 atau 130 ya untuk buybacknya. Kita cek untuk TF 1M nya untuk atom. Nah di stochastic RSI ini di bulan 6 atau bulan 5 ya, ini di bulan 6 atau bulan 7 lah paling lama.
bisa naik ya, karena stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD juga mengikuti. Nah ini juga lagi mau ngarah ke atas, dan candlenya mau bikin cup candle. Ilustrasinya aku bikinin gini aja ya, nih gini lalu begini. Mudah-mudahan nyampe ya. Itu kalau dia nabrak parabolic share nanti di bulan berapa ya, di bulan 6 atau bulan 7 awal dinabrak parabolic share di 400, mudah-mudahan bisa new ATH ya. Tapi itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah ini kita lanjut koin terakhir ya, di koin Matic. Matic juga ada yang request di video kemarin ya. Jadi untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan catnya, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacakan catnya ya. Dan di bulan 3 ini aku mulai aktif lagi di YouTube ya, untuk membacain cat. Dan aku juga membacain cat per IDR yang nggak pakai per USDT, karena aku memberi ilmu dari yang newbie lah intinya. Kalau newbie pasti ke Indodax, nggak ke Binance untuk feature segala macem. Dan aku juga nggak nyaranin untuk pemula itu untuk trading feature, habislah duit kalian kalau belum bisa baca chart. Pokoknya perbanyaklah ilmu untuk baru trading feature ya. Nah untuk Matic 1 jam ke depan ini udah bagus banget ya. Nah ini stochastic RSI nya kenceng banget untuk mau naik ya. Nah MACD juga udah hijau pertama ya, minimal naik dia ke sini nih. Bentar. Nah minimal naik dia ke 18.696, lalu ke 18.870, maksimal di 19.20238 lah. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga udah bagus banget. MACD nya stochastic RSI nya udah ngarah ke atas, walaupun perlahan ya. MACD juga udah ada bengkokan ke atas ya. Minimal naik besok pagi ini di 18.462, lalu ke 18.741 ya. Kalau dia nabrak parabolic share di 18.825, dia bisa ke 18.937, lalu 19.160, bisa ke 19.914. Mudah-mudahan nyampe itu ya di TF 4 jam ke depan ya. Ini stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Si Matic ini arah 4 jam ke depan ngarah ke atas. Ini mungkin besok maghrib ini udah mulai naik ya, tapi pagi ini dia akan naik karena TF 1 2 jam. Walaupun stochastic MACD nya ngajak koreksi ya, ini naik untuk terakhir karena di Sabtu atau Sabtu, Minggu, Senin pasti koreksi dia ya, karena MACD koreksi. MACD Bitcoin koreksi ya. Nah minimal naik dia ke 18.650, lalu 19.250, maksimal di 20.000 ya. Dan turunnya ke sini nanti udah itu di 18.289, maksimal dia turun nih di 17.849 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Untuk TF 1D kita cek dulu. Nah di TF 1D ini ya stochastic RSI nya lagi di bawah banget, lagi nunggu support. Dan si MACD juga masih kuat untuk turun. Jadi kalau mau buyback nih, ini sekarang ini harga supportnya ini di sini nih. Nih kalau di 18 ini 17.525 dia jebol support di situ, dia bisa ke sini 16.054. Jadi kalau mau buyback di 17.735 sampai ke 16.054 ya untuk Matic untuk buyback. Untuk TF 3D nya kita cek, di TF 3D nya juga akan koreksi ya. Stochastic RSI nya masih kuat ke bawah, walaupun ada bengkokan dikit ke atas ya. MACD juga ngarah ke bawah ya. Ini fix akan koreksi, minimal dia koreksi ke sini. Nih, minimal dia koreksi di 17.645, lalu ke 16.158,
Kalau dia masih jebol di 13.724, maksimal di sini dia turun 11.697 ya. Itu untuk TF3D. Untuk Matic kita cek untuk TF1W nya. Di TF1W juga akan koreksi ya, berarti ini akan dalam dia koreksinya ini. Ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD juga pasti mengikutin MACD ini. Si candle juga udah ngebentuk ngarah ke bawah ya. Minimal dia turun ke sini ke 17.624 seperti yang aku bilang tadi. Lalu bisa ke 15.714. Kalau dia nabrak parabolic share di 14.081, maksimal di 11.356 ya. Itu untuk buybacknya si Matic di 13 ribuan ya, sampai 14.000. Kita cek untuk TF. Nah ini lebih dalam lagi ya. Di TF2W juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Nih, ntar aku lingkarin dulu. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD biasanya pasti mengikutin, dan candlenya juga mau ke bawah ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, minimal turun. Jadi kalau nih mau buyback, tungguin aja pasang jaring di sini nih. Kalau dia nabrak parabolic share di 10.000, bisa di sini dia. Jadi kalau mau buyback di 5.000 sampai nih, kalau dia nyentuh di 9964 ya, langsung pasang jaring dari 5.500 sampai ke 8.576. Itu untuk TF2W ya, karena ini akan dalam koreksinya si Matic ini. Nah untuk TF1M nya ini indikatornya nggak kelihatan ya, cuman moving average aja. Nih moving average nya aja yang kelihatan, dan ini mau bikin cup candle baru gini bentuknya. Jadi di bulan 6 atau bulan 7 dia akan naik. Tapi kalau mau buybacknya dulu, tadi seperti yang aku bilang nah kalau mau buyback di sini minimal 11.38, maksimal bisa di 5.560 ya. Itu untuk buyback Matic. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan jangan lupa aku akan adain giveaway untuk bulan 3 ini, USDT sebesar 1 juta rupiah ya, untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya cuman subscribe channel ini, bergabung di channel Telegram aku ya. Ya udah, kita sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.